Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Kami adalah mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara, Prodi Akuntansi. Kami hari ini akan mempresentasikan proposal ide bisnis, tugas untuk ujian akhir semester, mata kuliah kewirausahaan 2. Produk yang kami presentasikan hari ini adalah scented candle eco-friendly yang kami beri nama Cocodilum. Next. Lalu berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Denny Setiawan sebagai CEO, Feren Clever sebagai CFO, Ricky Suwagewa sebagai CTO, Indianti Kurniawati Lende sebagai CIO, lalu saya sendiri Hafifah Monika Noviana sebagai CMO. Tujuan mulia, dunia menghadapi tantangan lingkungan akibat produksi yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan bahan berbahaya dan sampah plastik. Ini mendorong pergeseran ke produk eco-friendly, termasuk lilin aromaterapi. Namun banyak lilin aromaterapi mengandung parafin, bahan sampingan minyak bumi yang menghasilkan jelaga dan berdampak buruk pada kualitas udara serta kesehatan. Berdasarkan tantangan lingkungan, tercetus ide untuk mengembangkan scented candle berbahan alami dengan coconut wax dan essential oil, serta tempurung kelapa sebagai wadah. Filosofi Coco de Lum. Coco artinya kelapa. Delum diambil dari kata lumen pada bahasa Latin yang artinya cahaya kehidupan. Coco de Lum adalah nama yang mengintegrasikan keindahan alam dengan sentuhan keanggunan serta diharapkan dapat menerangi jiwa yang kelelahan. Untuk gambar yang ada di samping itu contoh gambar merek produk kita. Unique selling proposition. Yang pertama, ramah lingkungan. Berbahan alami dari tempurung kelapa sehingga dapat didaur ulang, serta mengurangi penggunaan sampah plastik. Kedua, aromaterapi. Menggunakan minyak esensial alami yang memberikan aromaterapi yang menenangkan dan menyedapkan. Membantu meningkatkan suasana hati, serta membantu menciptakan suasana yang tenang dan menenangkan. Ketiga, estetika. Bentuk dan tekstur tempurung kelapa memberikan tampilan yang unik dan natural, sehingga dapat dijadikan dekorasi di ruang tamu. Selanjutnya, proses pembuatan produk. Di sini ada tempurung. Satu, pemilihan tempurung yang berbentuk proporsional dan tidak ada lubang di bagian bawahnya. Dua, tempurung kelapa dibersihkan dan dikeringkan selama 24 jam. Tiga, tempurung kelapa dihaluskan menggunakan amplas agar bagian bawahnya rata dan bisa diletakkan di meja. Selanjutnya, lilin. Ini cara melelehkan lilin di atas panci menggunakan metode double boiler pada suhu 70 sampai 80 derajat Celcius, di mana di sini pancinya yang tidak langsung ketika lilin sudah mencapai titik didih, tambahkan essential oil dengan perbandingan sekitar 5 sampai 10% dari total Cocodilum. Selanjutnya proses finishing produk. Di sini Cocodilum. Pertama, siapkan tempurung dan sumbu, lalu masukkan sumbunya ke dalam tempurung. Panjang sumbu disesuaikan dengan volume lilin sekitar besaran 500 gram. Yang kedua, masukkan lilin yang telah masih meleleh, lalu ratakan agar tampilannya menarik. Untuk abstrak biasanya dibentuk menyerupai ombak menggunakan ujung sumpit agar terlihat estetik. Yang ketiga, lalu diamkan selama 1 sampai 2 jam, lilinnya mengeras dan baru bisa dimasukkan ke dalam packaging. Nah, untuk proses finishing produknya digambar tertera berdasarkan tujuan dari bisnis ini, kami menggunakan kardus untuk packaging Cocodilum dan menghindari penggunaan plastik. Dan ada analisis pasarnya. Ini ada artikel yang menunjukkan bahwa kebanyakan genset yang memiliki daya tarik terhadap Cocodilum. Di sini membuktikan bahwa genset itu punya kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan. Mereka dapat dikatakan lebih punya mindset hijau dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Kemudian hal itu disampaikan oleh guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran dalam ucapannya di pengukuhan dan orasi ilmiah jabatan guru besar yang digelar di Geraha Sanusi Hajar Dinata
Kemudian ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan dari produk kami ini, minyak kelapa merupakan bahan alami yang dapat diperbarui dan biodegradable sehingga lebih ramah lingkungan dibandingkan lilin yang terbuat dari bahan sintetis, dan lilin aromaterapi dapat membantu membersihkan udara dari polutan tertentu. Kelemahannya itu, kualitas dari eco-friendly sudah pasti akan membuat harga dari produk tersebut lebih mahal dari produk lainnya, serta proses produksi dengan bahan alami mungkin memerlukan teknik khusus dan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan lilin parafin yang dapat mempengaruhi kapasitas produksi dan biaya. Daya tahan lilin tersebut juga berbahan alami seperti waktu bakar dan aroma. Perlu diuji dan dibandingkan dengan lilin parafin untuk memastikan kualitas yang setara atau lebih baik. Kemudian ada ancaman. Persaingan dengan produsen lilin parafin yang sudah mapan dan memiliki harga yang lebih terjangkau dapat menjadi tantangan. Next. Kemudian ada faktor pendorong. Kemudian generasi terhadap lingkungan dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial yang mereka anut. Konsumsi produk ramah lingkungan memberikan kesan positif terkait kepedulian mereka terhadap lingkungan. Kemudian ada peluangnya itu sangat tinggi, yaitu memotivasi generasi yang mengkonsumsi produk ramah lingkungan, membuka peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan dan memasarkan produk-produk berkelanjutan. Gen Z merupakan pasar potensial bagi produk-produk tersebut. Berdasarkan data dan informasi yang ada, menunjukkan bahwa Gen Z memiliki peran penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Kepedulian mereka yang tinggi, motivasi untuk mengkonsumsi produk ramah lingkungan. Minat pada gerakan kebersihan dan menjaga lingkungan merupakan modal penting untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Usaha dan perbankan perlu memanfaatkan momen ini untuk berkolaborasi dan mendukung gerakan-gerakan yang disiasatkan oleh Gen Z. Lalu selanjutnya ada profil konsumen yang ideal. Yang pertama berdasarkan usia. Tadi sudah dijelaskan oleh Indi bahwa yang memiliki kepedulian lingkungan lebih tinggi itu adalah generasi Z dari umur 15 sampai 27 tahun. Lalu diikuti lagi dengan generasi milenial dari umur 28 sampai 35 tahun. Tapi dalam konteks mencari produk yang berkualitas dan bernilai tambah, serta meningkatkan kualitas hidup dan relaksasi diri. Lalu untuk berdasarkan demografinya, yang pertama ada perempuan, umumnya lebih tertarik pada produk perawatan diri dan dekorasi rumah. Lalu ada pekerja kantoran, mencari relaksasi diri setelah lelah bekerja, ada juga mahasiswa atau pelajar yang mencari produk berdasarkan gaya hidup. Nah, gaya hidup ini juga ada yang berdasarkan peduli lingkungan dengan tadi memilih produk ramah lingkungan dan menyukai hal-hal yang alami, memilih produk dengan bahan-bahan alami yang menenangkan dan suka mencoba hal baru yang seperti berinovasi dan terbuka pada produk-produk yang inovatif, unik, dan berkelanjutan. Selanjutnya, kami merancang strategi pemasaran kami adalah berdasarkan yang pertama pastinya digital marketing, karena saat ini digital itu sangat mudah diakses dan sangat influencer sangat berpengaruh sekali ya. Yang pertama pasti ada Instagram, kita juga menggunakan Pinterest, TikTok, Shopee, Tokopedia, dan platform online shop lainnya. Lalu ada melalui influencer, kolaborasi dengan influencer yang sesuai dengan target pasar, seperti influencer yang sering membuat vlog tentang kehidupan, tentang relaksasi diri, dan sebagainya. Lalu membuat konten blog, artikel, video edukasi tentang manfaat lilin, aromaterapi, dan cara memilih produk yang tepat. Lalu untuk partnership, kami berencana untuk mengadakan pameran dan kerjasama dengan toko-toko retail. Dan untuk customer relationship, kami ada loyalty program, ada personalized approach, community, and product guarantee. Lalu untuk relasi, diharapkan ada media coverage atau mendapatkan liputan media mengenai produk dan bisnis kami. Lalu kami juga mengadakan event atau workshop untuk kelas membuat lilin aromaterapi. Gensi. Yang pertama, value proposition.
natural, sustainable, unique, and touch of nature. Dua-dua organik and eco-friendly. Mempromosikan kesehatan. Yang ketiga, estetik. Creating visually appealing and stylish product. Ketiga, keempat, personalisasi, providing custom product with niche and non-commercial. Kelima, customer needs satisfied desire for unique and meaningful gift. Easy of giving and sustainable. Selanjutnya, customer segments, yaitu aromaterapi enthusiast. Ini kami mensegmentasi pasar berdasarkan individu yang memprioritaskan kenyamanan dan relaksasi aromaterapi. Lalu ada home decor lovers untuk teman-teman yang menyukai dekorasi rumahan. Lalu ada gift givers untuk teman-teman yang sedang mencari hadiah untuk pernikahan, untuk ulang tahun dan sebagainya. Lalu yang tadi sudah dijelaskan ada for young and adult, Gen Z dari umur 15, lalu ada milenial sampai umur 35 tahun dengan sasaran melalui media sosial dan tren masa kini yang tengah ramai dengan minimalis estetik. Lalu ada customer relationship, yaitu yang pertama ada loyalty program, di mana diskon yang kami berikan kepada pembeli pertama dan untuk voucher untuk pembelian selanjutnya. Lalu ada personalized approach, yaitu memberikan konsultasi mengenai pewangian berdasarkan kepribadian dan sebagainya. Lalu ada community, yang tadi kita membentuk komunitas bersama dengan konsumen tentang workshop dan cara membuat lilin dan sebagainya. Lalu ada produk garansi, kami memastikan produk yang sampai ke tangan konsumen itu adalah produk yang kami brandingkan dan kami akan mengganti jika yang sampai kepada konsumen tadi tidak sesuai dengan apa yang kami brandingkan. Dan ada channel, tentu dari produk kami menggunakan channel yaitu Instagram, TikTok, dan Shopee untuk memposting produk kami karena kita tahu bahwa dunia sekarang itu makin canggihnya itu di dunia sosial, jadi kami mempostingnya melalui Instagram, TikTok, dan Shopee. Kemudian ada KK Partners, ada supplier coconut waxing, ada bahan baku dan kualitasnya. Bahan bakunya itu menyediakan bahan utama untuk lilin, dan ada kualitasnya yang berkontribusi pada kualitas dan kinerja lilin wajar, termasuk waktu bakar, kekuatan aroma, dan sensitivitas seluruhnya. Kemudian ada supplier essential oil, profil aromanya yang menampilkan kedua essential oil, profil aromanya menampilkan menawarkan berbagai minyak esensial untuk menciptakan aroma unik dan menarik untuk lilin kami. Kemudian ada supplier eco-friendly packaging, kelihatannya berkelanjutan menyediakan bahan kemasan ramah lingkungan dan selaras dengan komitmen merek kami terhadap keberlanjutan dan citra merek yang berkontribusi untuk lingkungan. Kemudian ada supplier untuk kelapa. Bahan bakunya ini menyediakan sumber daya alam yang alami dan dapat diperbarui untuk membuat elemen dekoratif atau tempat lilin yang unik. Kemudian ada branding produk, memungkinkan kami menawarkan produk unik dan buatan tangan yang menonjol di pasar. Selanjutnya ada creativity, pertama manajemen dan rantai pemasaran, ada logistik, quality control, distribusi, dan space management. Dua, pengembangan produk dan desain. Market dasar. Tiga, pelayanan pelanggan, feedback dan analisis. Tiga, manajemen keuangan, bookkeeping, possession, akun reporter, dan financial analysis. Keempat, pemasaran dan penjualan, promotion, market research, dan analis strategi. Selanjutnya ada Kairos Research. Ini ada material, mana mengukur wax, essential oil,
pewarna organik, sumber kapas, tepung kelapa, dari packaging eco-friendly. Kedua, finansial, modal, pribadi. Dan ketiga, sumber daya manusia, tenaga kerja yang terampil dan produk lilin, desain packaging, pemasaran. Keempat, intelektual, surat izin BOM, surat izin produksi, SIUP, dan sertifikat merek. Selanjutnya ada cost structure. Yang pertama tuh ada biaya bahan baku. Ini yaitu biaya untuk beli bahan dasar. Selanjutnya ada biaya manufaktur, yaitu biaya untuk aset tetap dan pemeliharaannya. Kemudian ada biaya tenaga kerja seperti upah untuk pekerja yang terlibat dalam proses produksi. Kemudian ada biaya marketing, yaitu biaya untuk mempromosikan produk seperti iklan atau membuat konten menarik. Dan yang keempat ada biaya e-commerce, yaitu biaya platform seperti Shopee, Tokopedia, atau Lazada. Kemudian yang terakhir ada biaya product development, yaitu biaya untuk mengembangkan atau menguji formula baru dari tim kami. Kemudian ada revenue streams. Yang pertama ada sales, yaitu pendapatan atas penjualan request pelanggan sesuai dengan aroma yang dipilih. Kemudian ada biaya customize, yaitu pendapatan atas biaya kostum tulisan nama pada petok kelapa. Kemudian ada hampers festival, yaitu pendapatan atas penjualan produk berbentuk hampers pada perayaan tertentu seperti hari raya Idul Fitri, Natal, tahun baru, dan juga souvenir di pernikahan dan lainnya. Dan yang terakhir ada consulting, yaitu pendapatan atas konsultasi aromaterapi. Next, kita mulai dengan rincian APP. Yang pertama itu bahan baku. Ini terdiri atas coconut wax sebesar 500 gram dengan nilai Rp25.000. Selanjutnya ada coconut shell untuk wadah atau satu piece saja di harga sekitar Rp3.250. Kemudian ada sumbu kapas, yakni sekitar sumbu kapas yang dibutuhkan sekitar satu piece saja dengan harga Rp1.500. Kemudian ada essential oil sebanyak 2,5 mili dengan harga Rp12.500. Yang terakhir ada packaging sekitar satu piece saja harga Rp7.000. Jadi total biaya bahan baku yaitu sekitar Rp49.750. Dan kemudian produksinya tuh kami untuk bahan tuh kami membutuhkan sekitar 2 menit. Untuk melelehkan lilin kami membutuhkan sekitar 2 menit. Dan pendinginan lilin tuh sekitar 180 menit. Jadi total produksi untuk satu lilin itu sekitar 205 menit. Sedangkan akhir produksi harian kami itu kita 20 piece lilin. Jadi proses produksi yang kami gunakan sekitar 585 menit. Next. Nah, selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung. Dibutuhkan waktu sekitar 29,20 menit untuk memproduksi satu lilin. Jadi biaya tenaga kerja langsung per lilin adalah Rp4.915. Selanjutnya, kemudian ada biaya overhead. Jadi yang pertama tuh ada gas per lilin itu sekitar Rp334 dan biaya air per lilin itu sekitar Rp1. Jadi total biaya produksi per lilin itu adalah sekitar Rp55.000. Dengan harga jual kami itu sekitar Rp75.000. Jadi untuk target kita tuh dalam setahun itu memproduksi 3.000 lilin. Jadi kami akan mendapatkan sekitar Rp225 juta. Dan untuk pendapatan dibagi ke dalam pembelian bahan baku sekitar Rp140.250.000. Pembelian bahan pelengkap sekitar Rp20 juta. Kemudian dia biaya tenaga kerja langsung itu sekitar Rp14.745.000. Kemudian ada biaya overhead sekitar Rp1.005.000. Nah, jadi penjualan 3.000 ini kami itu sekitar Rp225 juta. Sedangkan HPP kami untuk 3.000 ini itu sekitar Rp165.000. Jadi laba kotor yang kami dapat itu sekitar Rp60 juta. Nah, yang pertama tuh ada orang harga pokok produksi.
Yang pertama tuh ada bahan baku pembelian sebesar 128.250.000 rupiah dan sisanya digunakan untuk produksi. Dan bahan pelengkap sekitar 21 juta rupiah yang digunakan juga sepenuhnya. Jadi total harga pokok produksi next. Jadi total harga pokok produksi itu sekitar 105 juta rupiah. Nah, selanjutnya tuh ada rencana kegiatan dan penggunaan anggaran. Kegiatan anggaran yang kita ada beberapa kegiatan anggaran. Yang pertama pengembangan produk atau riset, yang kedua produksi, yang ketiga legalitas, perizinan, sertifikasi, pengujian produk, standarisasi, dan yang terakhir belanja ATK dan penunjang. Untuk yang mengembangkan produk dan riset itu kita fungsinya untuk menghasilkan kita pasti uji coba menghasilkan produk sama kualitas aroma yang baik-baik. Gimana caranya? Terus yang kedua produksi. Kalau untuk produksi kita targetnya itu memproduksi 100 lilin aroma jati. Untuk bahan-bahan bakunya kita dari supplier. Untuk bahan bakunya itu ada 5. Ada coconut wax, coconut shell, sumbu kapas, eco-friendly, sama essential oil. Berikutnya legalitas, perizinan, sertifikasi. Itu kita ada 4 jenis, ada BPOM, SIUP kosmetik, CPKB dari BPOM, surat izin produksi. Fungsinya itu supaya dapat memberikan kepercayaan kepada konsumsi. Berikutnya kan belanja ATK dan pendatang. Seperti kompor, solder pengukir, panci, termometer, dan lain-lainnya. Itu untuk penunjang kegiatan usaha kita. Dari kegiatan usaha tadi ada presentasi penggunaan anggaran untuk awal usaha. Yang pertama pengembangan produk dan riset itu kita memakai 19% anggaran, dua produksi itu 46%, dan surat-surat izin lainnya 30%, sisanya untuk ATK dan penunjang lainnya 5%. Tujuan di masa depan yang pertama menargetkan peningkatan produksi secara bertahap untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin berkembang. Yang kedua, mengembangkan variasi aroma baru dan produk dengan desain yang lebih estetik untuk menarik konsumen yang beragam. Yang ketiga, menguatkan identitas merek sebagai produk eco-friendly yang mengedepankan keindahan dan keberlanjutan. Yang keempat, menargetkan posisi sebagai merek inovatif ramah lingkungan terkemuka di Indonesia. Terakhir, berpartisipasi dalam pameran produk ramah lingkungan dan kompetisi untuk mendapatkan pengakuan pasar. Ini adalah dokumentasi prototipe dari pameran. Jadi kami mengikuti pameran kewirausahaan yang diadakan oleh kampus kami, yaitu Universitas Dian Nusantara di Tanjung Duren, Jakarta Barat pada tanggal 14 Desember tahun 2004 lalu. Dan ini adalah prototipe yang kami pamerkan. Kami masih menggunakan gelas kaca untuk prototipenya karena masih dalam tahap pengembangan untuk mencari kualitas wadah coconut yang bagus dan yang sudah tadi dijelaskan oleh Ricky yang proporsional. Tapi kami tetap mengedepankan branding eco-friendly dengan tidak menggunakan plastik sama sekali. Lalu selanjutnya Instagram dari produk kami yaitu @cocodelum_candle. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.